Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah raya pada Minggu Raya ini, sore hari ini, saya mengucapkan selamat sore, Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Sebelum masuk dalam acara ibadah, mari kita akan tundukkan kepala sejenak untuk kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih karena kemurahan-Mu, kesabaran-Mu, dan kelapangan hati-Mu untuk memberikan kesempatan kepada kami, untuk kami bisa beribadah, boleh mendengarkan firman-Mu, sehingga firman Allah yang kami dengar nantinya akan membawa kami untuk lebih tekun lagi beribadah kepada-Mu. Namun demikian kami menyadari Tuhan, di saat kami beribadah kepada-Mu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami, dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Pelayan-pelayan yang terkait dalam ibadah pada sore malam hari ini, kami serahkan ke tangan-Mu, Engkau tolong, Engkau kuasai dengan pengurapan daripada Engkau sendiri Tuhan. Puji-pujian yang akan kami naikkan kepadamu, biarlah itu berkenan di hadapan Engkau dengan segala kekurangan kelemahan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji Tuhan dan mengagungkan Tuhan, dan kita akan melakukan pujian dari buku Psalm nomor 9, Gembala Manis. Mari kita akan pujikan bersama. Haleluya. Gembala manis selalu ku turut, tak pernah dombanya ditinggalkannya. Dalam lembah di atas gunung, Yesus selalu jadi gembalaku. Gembala manis selalu kuturut. Gembala manis selalu kuturut, tak pernah dombanya ditinggalkannya. Dalam lembah di
lagi. Haleluya. Gembala manis selalu turun, tak pernah dombanya ditinggalkannya. Haleluya. Lembah di atas gunung, Yesus selalu jadi Puji Tuhan, saudara sekalian, kita bersyukur, berterima kasih. Dalam situasi yang demikian ini, kita punya gembala yang agung, pemelihara jiwa. Dialah yang bertanggung jawab untuk kehidupan kita semua. Puji Tuhan, kita akan melakukan pujian yang terakhir, pujian yang kedua. Untuk kita menyambut firman Tuhan, kita akan lakukan pujian dari NR 216, Roh Kudus. Kita akan pujian ini bersama. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dari atas. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami,
penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita bersama tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk kita minta kemurahan Tuhan, supaya belas kasihan Tuhan tetap dinyatakan kepada kita, khususnya dalam pemberitaan firman Allah ini. Kita tundukkan kepala. Benar Tuhan, kami menyadari tanpa jamahan dan pertolongan dari Roh Kudus, maka sesungguhnya kami tidak mampu, kami tidak berdaya dan kami lemah. Namun demikian kami tetap meyakini bahwa kuasa Roh Kudus-Mu ini, kuasa yang dari Tuhan sendiri, yang mampu membangkitkan kekuatan dan semangat kami untuk kami lebih berharap lagi kepada Engkau dan lebih percaya lagi untuk mempercayai Engkau di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah memuji-muji Tuhan dengan cara yang sangat sederhana ini. Namun Engkau mengetahui hati kami senantiasa rindu untuk bisa beribadah, rindu untuk bisa memuji Engkau, dan kami juga sangat merindukan untuk hadirat-Mu di dalam firman-Mu Tuhan. Itu sebabnya urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang dari surga, supaya nyata Tuhan kami boleh mendapatkan berkat yang berkelimpahan dari firman dalam urapan Roh Kudus ini. Dan itu sebabnya membuka hati kami yang seluas-luasnya untuk supaya firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami juga berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini, dimanapun hamba-hamba-Mu pun berada, di kota, di desa, di gunung, di lembah, dan dimanapun Engkau juga ada di sana. Engkau pasti juga memberkati, menolong hamba-hamba-Mu. Engkau juga memberikan kekuatan yang dari surga dan pengurapan yang sama Engkau nyatakan kepada hamba-hamba-Mu semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba tetap berserah diri kepada-Mu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni Tuhan, supaya firman-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami, dan sekaligus firman-Mu ini menjadi jawaban dari setiap masalah yang sedang kami hadapi di hari-hari, di masa-masa sulit yang semacam sekarang ini Tuhan. Kepada seluruh sidang jemaat-Mu di rumah-rumah yang saat ini sedang mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan, Engkau juga tolong, Engkau memberikan kekuatan, kemampuan yang dari surga, terutama kerinduan hati untuk selalu merindukan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah seru doa permohonan kami yang jauh dari sempurna, dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan kepada kita semua selamat pagi, selamat sore, ya shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih kalau sore malam hari ini kita masih boleh mendapatkan kesempatan untuk kita bisa beribadah. Tentu ini bukan karena kuat dan gagah kita atau karena kita mampu, justru di saat kita tidak mampu, tidak berdaya, ya semacam hari-hari ini yang sedang kita jalani ini, saatnya untuk kita mengutamakan firman Allah itu lebih dari semua. Sebab firman itulah hidup, firman itu kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun juga, untuk bisa menasihati, bisa mendidik kita, bahkan bisa menyatakan kekurangan kita, untuk semua kita ya dipersiapkan
untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu sebabnya, saudaraku, lewat ibadah ini kita mempercayakan diri. Ya, kita yakin, kita percaya bahwa di dalam firman Allah ini ada kuasa penciptaan yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi Tuhan. Dan itu sebabnya biar kita yakini, kita syukuri ya untuk kesempatan beribadah di ibadah raya di tanggal 24 Januari ini, saudaraku ya. Puji Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan untuk menyapa kita, sekaligus saya mengucapkan selamat berbahagia untuk kita menyambut menerima sabda Tuhan. Kita akan belajar saudaraku kembali untuk kita belajar tentang wujud kuasa penciptaan di dalam firman Allah, saudaraku. Ini penting buat kita di hari-hari ini. Wujud kuasa penciptaan di dalam firman ini penting untuk kita, untuk memberikan suatu keyakinan kepada kita. Apapun kita, apapun keadaan kita, apapun yang sedang kita hadapi dan kita alami, yakinlah bahwa di dalam firman itu ada kuasa penciptaan. Tadi saya mengatakan firman hidup, firman itu hidup, berkuasa dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun juga, yang sanggup untuk bisa memberikan pertolongan yang ajaib kepada kita. Mari kita akan membaca, saudaraku, ya, membaca, nanti kita baca dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, saudaraku. Ya, kitab Kejadian pasal yang pertama nanti dikaitkan dengan Injil Yohanes pasal yang pertama, saudaraku. Ini saya menyampaikan dalam bentuk studi, nanti tidak mungkin bisa selesai hari ini, nanti masih ada PA, masih ada doa penyembahan, biar ini merupakan suatu firman yang berkesinambungan buat kita, untuk kita merindukan firman Allah, ya, bagaimana wujud kuasa penciptaan dalam firman itu. Kita akan baca, saudaraku, dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama, saudaraku, sampai dengan ayat yang kelima. Ya, ini merupakan suatu karya Allah, penciptaan Allah di hari pertama. Ya, tentu nanti ada hari kedua, hari ketiga, keempat, lima, dan keenam, saudaraku, yang ditutup dengan Sabat itu, saudaraku ya. Puji Tuhan, kita akan membaca ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ini awal pertama yang Tuhan kerjakan itu adalah menciptakan, ya, dengan kuasa. Firman itu hidup, firman itu berkuasa. Ya, firman itu hidup, tetapi firman itu berkuasa. Berkuasa untuk apa? Di dalam firman itu ada kuasa penciptaan. Dalam Kolose dikatakan bukan hanya bumi yang dia ciptakan, tetapi juga surga pun dan segala isinya itu Tuhan yang menciptakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini kita garis bawahi, langit dan bumi. Belum ada yang lain-lain, belum ada apa-apa. Ya, hanya langit dan bumi disebutkan firman Allah. Perhatikan ayat yang kedua, keadaan langit dan bumi ini. Ya, keadaan langit dan bumi yang diciptakan oleh Tuhan. Ayat yang kedua, bumi belum berbentuk. Lah, bumi belum berbentuk dan kosong. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi jelas bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita.
menutupi samudera dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tapi kita lihat apa yang Tuhan kerjakan ini lewat firman Allah ini, wujud kuasa penciptaan di dalam firman Allah ini. Ayat yang ketiga, perhatikan saudara. Berfirmanlah Allah. Jadi Allah bersabda, Allah berfirman, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Nah, tadi disebutkan bumi itu gelap gulita, tapi firman Tuhan mengatakan jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Ini dulu yang kita perhatikan, saudara sekalian, untuk kita nanti kita kaitkan dengan Injil Yohanes pasal yang pertama. Saudara sekalian, bumi dan langit belum ada bentuk, kosong dan gelap gulita. Tapi firman Allah itu sanggup untuk menciptakan segala sesuatu, sekalian. Sanggup untuk menciptakan segala sesuatu. Bumi dan kehidupan kita nanti pada akhirnya, bumi itu isinya manusia, termasuk manusia, bukan hanya manusia tapi juga tumbuh-tumbuhan, dari semua kebutuhan dari manusia itu juga diciptakan oleh Tuhan, saudaraku. Ya, dari sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu dengan firman-Nya sanggup menciptakan segala sesuatu, termasuk kehidupan kita diciptakan oleh firman. Sekarang kita kaitkan dengan Injil Yohanes pasal yang pertama, saudara. Injil Yohanes pasal yang pertama. Saya lebih baik membaca juga lengkap ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima juga, saudara. Tadi Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai yang kelima. Injil Yohanes ini saya juga ingin ya untuk membacakan kepada kita semua ya ayat 1 sampai dengan yang kelima. Disimak baik-baik. Pada mulanya adalah firman. Perhatikan. Sebelum terjadi sesuatu hal apapun juga yang ada, firman itu sudah ada. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya sebelum semua langit dan bumi ada dan semua segala isinya, Allah itu sudah ada. Firman atau Allah dalam firman-Nya itu ada, atau firman yang pribadi Allah itu sudah ada. Ya, ayat yang kedua. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3, perhatikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup. Nah, kita lihat. Ini bukti kuasa penciptaan daripada Allah, daripada firman itu. Ya, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi kalau tidak ada Dia, berarti tidak ada kita, tidak ada hidup atau kehidupan di dunia ini. Sebab bumi dan langit pun Dia yang menciptakan. Kalau Dia tidak ada, maka bumi dan langit pun juga tidak ada, apalagi kehidupan kita. Ya, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Perhatikan, tadi gelap gulita, kosong, dan belum berbentuk. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Jadi fungsi dari terang itu adalah untuk supaya menerangi kegelapan. Kalau
terang itu datang, maka kegelapan itu akan pergi. Kebutuhan pokok dari kegelapan itu adalah terang. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi kalau terang itu ada, maka kegelapan itu tidak menguasainya, dan kegelapan itu pergi. Itu sebabnya kalau lampu mati umpamanya kita bingung dan semua, tetapi kalau lampu itu ujuk-ujuk menyala, ada suatu kesukaan, dan di saat itu kegelapan itu tidak menguasai, dan kegelapan itu pergi di saat itu juga. Maka terang sukacita itu akan betul-betul kita alami. Namun demikian dalam Injil Yohanes ini, ketika terang itu datang, ketika terang itu datang, tapi sayang dunia tidak mengenalnya. Kalau kita baca selanjutnya, kemarin kita sudah bahas di saat Natal itu, sayang dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak mengenalnya. Itu sebabnya kepada kita, biar sungguh-sungguh kuasa penciptaan dalam firman ini menjadi nyata dalam kehidupan kita. Pekerjaan kuasa penciptaan atas bumi yang pertama, ini dijelaskan dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang kelima, adalah kita lihat. Perhatikan. Pekerjaan kuasa penciptaan atas bumi yang pertama adalah satu. Ini garis besar, garis-garis besar yang nanti akan kita pelajari. Satu, membentuk bumi yang porak-poranda, membentuk bumi yang belum berbentuk. Artinya belum berbentuk itu sama dengan porak-poranda, hancur, belum berbentuk. Itu yang pertama, membentuk bumi yang porak-poranda. Ini pertama. Garis besar yang pertama. Yang kedua adalah mengisi bumi yang kosong. Jadi bumi tadi kan kosong. Tuhan hanya pertama menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, kosong, Ini yang kedua. Dan yang ketiga, menerangi bumi yang gelap gulita. Jadi ini sungguh luar biasa. Ini sungguh luar biasa. Apa dari makna dari apa yang Tuhan tunjukkan ini kepada kita? Pada sore hari ini biar kita pelajari satu persatu dalam bentuk studi, bentuk pengajaran, bentuk pelajaran ini, untuk kita bisa, di samping kita bisa membuka hati yang seluas-luasnya, dan itu sebabnya biar firman Allah ini kita tidak terima hanya sebagai suatu pengetahuan, kalau kita terima ini hanya sebagai pengetahuan, maka sudah, memang langit dan bumi diciptakan, belum berbentuk, kosong dan gelap gulita, sudah sampai di situ saja. Tapi makna rohani buat kita ini sangat-sangat mendalam. Sebab dari semuanya nanti, adalah menunjuk kehidupan kita. Menunjuk kehidupan kita manusia, terutama umat ciptaannya ini. Umat ciptaannya. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia untuk supaya kehidupan manusia nanti, kehidupan kita di hari-hari ini, prakteknya di hari-hari ini, untuk supaya sungguh-sungguh mengalami suatu pembaharuan. Jadi kita lihat, membentuk bumi yang porak-poranda, bumi yang belum berbentuk, bumi yang masih hancur lebur, porak-poranda, mengisi bumi yang kosong.
sesuatu yang kosong, saudaraku, hampa, saudaraku. Ya, hampa, ya itu ayat mengatakan ya nyaring bunyinya. Tanpa ya akan bisa hanya nyaring saja. Ya, kalau iman itu tanpa perbuatan, tanpa isi, kasih itu tanpa perbuatan kasih, itu kosong. Ayat mengatakan, dan itu sebabnya untuk supaya bumi ini tidak kosong, saudaraku, maka Tuhan ingin mengisi sesuatu untuk supaya isi itu nanti akan berguna, bermanfaat khususnya kepada umat ciptaannya yang mulia, yang diciptakan gambar dan teladannya, itulah manusia, saudara sekalian. Ya, menerangi bumi. Coba bayangkan kalau bumi ini gelap, saudaraku, maka manusia tidak akan bisa melihat sesuatu apapun. Dan itu akan mempengaruhi pikiran dan hati menjadi gelap, saudaraku. Itu sebabnya ada istilah gelap mata. Maka manusia bisa berbuat apa saja. Nah, Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau. Ingin menerangi bumi yang gelap itu, supaya bumi itu terang benderang. Kita bisa mengalami terang itu, bisa melihat terang itu, dan kita bisa terang-terangan di hadapan Tuhan, terang-terangan di hadapan sesama manusia. Mari kita akan masuk dalam pokok pembahasan kita yang pertama, yaitu membentuk bumi yang porak-poranda. Ya, bumi yang belum berbentuk itu, saudaraku. Ya, kita lihat betapa Tuhan itu ingin membentuk bumi yang porak-poranda, yang hancur ini, saudara. Porak-poranda yaitu sama dengan hancur. Porak-poranda itu sama dengan hancur. Ya, kalau porak-poranda seperti yang lalu, beberapa tahun yang lalu, 16 atau 17 tahun yang lalu, waktu tsunami di Aceh, yang baru-baru ini di Sulawesi Tengah, saudara sekalian, bahkan di Sumedang terjadi longsor, terjadi gempa bumi, hancur porak-poranda. Gedung-gedung pun hancur porak-poranda. Jadi porak-poranda itu hancur, saudaraku. Ini berbicara tentang kehidupan yang tak berbentuk, kehidupan yang belum berbentuk, tidak terbentuk, atau belum terbentuk. Kehidupan kita, ya, kehidupan kita yang belum berbentuk, belum berbentuk, belum ada wujudnya, ya, masih porak-poranda, masih hancur, ya. Kalau demikian, kalau kehidupan itu belum berbentuk atau hancur, kehidupan itu hancur atau belum berbentuk atau masih porak-poranda, ya, mungkin kita mengalami bagaimana kehidupan itu waktu kita hancur, belum dibentuk oleh Tuhan. Maka kehidupan itu tidak memiliki masa depan. Itu pasti. Ya, apa yang diharapkan oleh sesuatu yang hancur porak-poranda dan belum berbentuk ini, pasti tidak ada harapan, tidak ada masa depan kehidupan itu. Apa yang bisa diharapkan dari sesuatu yang hancur itu, yang kita bisa alami dari kehidupan yang hancur, porak-poranda, ya, belum berbentuk, itu hanya tangisan dan sengsara, hanya penderitaan semata-mata, saudara sekalian.
Itu sebabnya kita bersyukur, kita berterima kasih. Lewat ibadah ini, Tuhan ingin memberikan satu pencerahan kepada kita, membuka hati kita, membuka pikiran kita, untuk kita bisa melihat, mengalami bagaimana kuasa penciptaan Allah itu dalam firman-Nya untuk kehidupan manusia, khususnya bumi dan khususnya kepada manusia. Perhatikan baik, Nisa. Ya. Sekarang saya akan tunjukkan sasaran pekerjaan kuasa penciptaan asal pembentukan bumi ini adalah. Jadi ada sasarannya. Allah itu punya rancangan, punya rencana. Allah menciptakan segala sesuatu itu pasti ada tujuannya. Allah bukan seperti kita, asal-asalan satu. Bukan begitu. Tidak. Rencana Allah itu sempurna. Itu sebabnya saya mengatakan sasaran pekerjaan kuasa penciptaan atas pembentukan bumi ini adalah, jadi ada sasarannya. Pertanyaannya kepada kita, siapa tujuannya? Yang dituju itu siapa? Siapa yang disasar oleh Tuhan itu, saudara? Ya, dalam kuasa pekerjaan penciptaan ini, saudara. Siapa? Perhatikan, saudara. Yang pertama adalah kehidupan manusia. Kenapa manusia? Bukankah hewan atau binatang juga ada Tuhan yang menciptakan juga? Atau tumbuh-tumbuhan atau yang lain Tuhan juga yang menciptakan? Tetapi kenapa harus kepada manusia sasaran utamanya itu? Kenapa? Karena manusia itu Tuhan ciptakan menurut gambar dan teladannya Allah. Manusia itu terdiri dari tubuh, ada tubuhnya, manusia itu ada wujudnya. Tapi hanya tubuh itu belum cukup, saudara sekalian. Hanya tubuh itu belum cukup. Harus ada jiwa. Harus ada jiwa. Harus ada kehidupan. Untuk apa ada tubuh kalau mati? Apa yang bisa diharapkan oleh kehidupan yang mati? Tubuh yang mati itu. Tubuh yang mati hanya untuk dikubur. Perhatikan. Ada tubuh, ada jiwa, yang ketiga ada roh. Ada roh. Rohnya Allah itu bisa tinggal dalam hati manusia. Tubuh, jiwa, dan roh. Berbeda dengan binatang, saudara. Ada tubuh, ada jiwa, ada darah. Tetapi dia tidak ada roh. Itu sebabnya binatang itu tidak bisa bertobat. Binatang hanya dipiara, atau mungkin dikonsumsi, atau apa saja. Tapi beda dengan manusia. Ada tubuh. Tubuh untuk apa, saudara? Tubuh ini untuk manusia kita ini adalah sarana untuk kita bisa bertobat. Kenapa binatang tidak bisa bertobat? Karena tidak ada roh. Ada tubuh tapi nggak ada roh. Saudara sekalian, yang kedua, ada jiwa. Tubuh untuk bertobat, jiwa untuk berharap. Manusia itu punya harapan.
punya pengharapan. Jiwa untuk berharap. Berharap kepada siapa? Tentu karena kita yang menciptakan Allah dalam firman-Nya satu. Maka harap kita, pengharapan kita pasti hanya kepada Tuhan. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Tubuh, jiwa. Yang ketiga, roh. Ini penting. Ada tubuh, ada jiwa. Tubuh untuk bertobat, jiwa untuk berharap, dan roh ini untuk kita bisa menyembah kepada Tuhan. Ya, menyembah dengan roh dan kebenaran untuk menyembah kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya sasaran pekerjaan kuasa penciptaan atas pembentukan bumi ini adalah kepada manusia. Untuk supaya manusia itu boleh mendapatkan kemurahannya, boleh mendapatkan kesabarannya, dan boleh mendapatkan kelapangan hatinya, untuk supaya manusia yang hancur, yang porak-poranda, yang belum berbentuk, yang tidak ada masa depan itu bisa bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ini hal yang penting buat kita. Ini sasaran yang pertama dari kuasa penciptaan pembentukan bumi manusia. Yang kedua ada yang tidak kalah pentingnya adalah nikah manusia. Ini yang menjadi sasaran juga. Sejak Adam dan Hawa melanggar firman Allah, kesusahan hidup, kesusahan dalam nikah rumah tangga itu mulai. Dan perkembangannya sampai sekarang ini, faktanya banyak nikah-nikah yang porak-poranda, yang hancur dan tanpa bentuk dan tidak ada masa depan, yang akan juga menyengsarakan kepada anak-anak yang adalah buah nikah dari kehidupan nikah itu sendiri. Itu sebabnya ini juga menjadi sasaran dari pekerjaan kuasa penciptaan ini, sekalian. Ya, Tuhan mau supaya manusia kehidupan nikah itu ada bentuknya. Nanti kita akan lihat bentuk yang macam apa yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita. Saudara sekalian, sasaran yang ketiga adalah tadi yang pertama kehidupan manusia, nikah manusia. Saya sebutkan nikah manusia. Ya, memang tidak ada bahasa nikahnya hewan, tidak ada. Kalau hewan itu kawin. Kita bukan kawin, kita menikah. Kita menikah. Yang ketiga yang menjadi sasaran kuasa penciptaan adalah ibadah dan pelayanan kepada Tuhan. Ini menjadi sasaran, sebab ini sangat menentukan kita, menentukan kehidupan pribadi kita, menentukan nikah dan rumah tangga kita. Itu sebabnya kenapa ibadah dan pelayanan ini menjadi sasaran pekerjaan Tuhan. Ibadah, ayat mengatakan cari kerajaan Allah serta kebenarannya. Nah, kita lihat, kalau kita bisa mencari kerajaan Allah, kita bisa beribadah, dan dalam ibadah ini kita menemukan firman Allah yang di dalamnya ada kuasa penciptaan itu, saudara. Maka kebutuhan manusia itu sesungguhnya sudah tercover dalam ibadah itu.
Maka ayat mengatakan sekaliannya ku tambahkan kepadamu. Ini coba kita baca ayat ini. Sekalipun ini sering kita membaca, ya, tetapi ya karena ini penting buat kita, tidak ada salahnya untuk kita bisa membaca kembali. Dalam Injil Matius pasal yang ke-6, saudaraku. Ya, ini yang berkaitan dengan kebutuhan manusia, keperluan manusia. Manusia itu butuh ini, butuh itu, saudaraku. Nikah, rumah tangga butuh ini, butuh itu, saudaraku. Maka ayat kita lebih baik membaca ayat 32. Ya. Dan 32 dan 33. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 32 dan 33. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kebutuhan-kebutuhan manusia itu semua manusia juga membutuhkan. Yang dikhawatirkan oleh manusia itu juga dikhawatirkan oleh semua orang. Ya, itu pun juga dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi orang yang kita katakan dia belum bertobat, dia juga sedang mencari kebutuhan itu, juga sedang memikirkan apa yang sedang dia hadapi untuk kehidupan. Apa yang sedang ia makan, untuk kebutuhan makan, untuk kebutuhan minum, untuk kebutuhan pakai, untuk tempat tinggal, dan semua itu juga dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, lanjut, saudaraku. Akan tetapi, ini kepada kita. Akan tetapi, Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, di saat bangsa-bangsa itu mencari apa yang sedang dicari oleh manusia, ini yang membedakan. Jadi kita simak baik-baik pada sore malam hari ini. Ketika bangsa-bangsa menuntut, mencari, mengkhawatirkan apa yang hendak dia makan, minum, dan pakai itu, tapi sesungguhnya kepada kita, perhatikan, kehidupan yang menjadi sasaran Tuhan, sasaran kuasa penciptaan itulah manusia. Kalau saja manusia itu bisa menempatkan diri untuk bisa beribadah kepada Tuhan, ini ibadah dan pelayanan saya belum lanjut, saudaraku. Jadi sasaran yang ketiga adalah ibadah pelayanan. Kalau kita menempatkan ibadah dan pelayanan ini sebagai yang utama, yang menjadi sasaran Tuhan ini, kita lanjut. Ya, akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, kalau demikian, saudara sekalian, ya seperti dalam hal berdoa, ya hal berdoa pasal yang ke-6 ayat 8, saudaraku. Saya nggak baca semua, kita baca ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka yang berdoa, dia teriak minta itu, minta ini, dan semua menuntut ini, menuntut itu. Bukankah kehidupan kita di saat kita belum berbentuk, masih hancur, masih porak-poranda, juga semacam itu, saudara. Seperti bangsa-bangsa tadi disebutkan dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 32. Bangsa-bangsa lain juga mencari itu. Tetapi ayat 8, jadi janganlah kamu seperti mereka. Mereka siapa? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah tadi. Ya, ada di sini disebutkan ya kepada ya orang-orang munafik yang berdoa, ya secara munafik, suatu. Karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Dalam ayat yang ke-32b tadi, bahwa kamu akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu
bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ini yang harus kita bedakan dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita membedakan dengan orang-orang munafik itu dalam doa-doanya. Bapak tahu apa yang sedang kita butuhkan. Ya, bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ini yang harus bisa kita bedakan. Jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah sama dengan orang yang masih porak-poranda, hancur, belum berbentuk, dan tidak ada masa depan. Kita ini menjadi sasaran Tuhan. Untuk apa? Untuk supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang beribadah kepada Tuhan. Menjadi kehidupan yang melayani Tuhan. Nah, kita lihat selanjutnya ayat yang ke-33. Ya, ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah ini yang Tuhan inginkan untuk supaya manusia buat ciptaannya itu ya bisa mengutamakan ibadah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ini kehidupan yang menjadi sasaran Tuhan itu. Kalau kita tahu beribadah kepada Tuhan, maka sesungguhnya Bapak itu tahu apa yang sedang kita perlukan. Bapak itu tahu apa yang sedang kita butuhkan. Mungkin kita punya pengalaman pribadi bersama Tuhan atau dengan Tuhan. Kalau kita mengutamakan ibadah, kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, saya yakin dan percaya Bapak itu tahu. Tapi kadang-kadang kita ini tidak sabar. Kadang-kadang kita ini tidak bisa sabar untuk menanti saatnya Tuhan. Kita maunya cepat-cepat semuanya, tidak begitu. Sabar itu artinya menunggu saatnya Tuhan. Samping kita beribadah kepada Tuhan, sabar menunggu saatnya Tuhan, maka saatnya Tuhan yang Maha Tahu itu, maka Tuhan juga yang akan mencukupkan apa yang sedang kita perlukan. Ya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hasil dari sasaran Tuhan lewat ibadah ini, maka apa yang sedang kita butuhkan itu juga akan dicukupkan oleh Tuhan. Saudara sekalian, jadi sasaran kuasa penciptaan dan pembentukan bumi tadi satu, manusia, nikah manusia, ibadah ini yang ketiga, dan pelayanan. Nah, kenapa demikian? Pelayanan juga menjadi sasaran Tuhan. Ibadah dan pelayanan ini tidak bisa dipisahkan, sebab pelayanan itu sesungguhnya juga merupakan suatu ibadah. Kalau kita bisa beribadah, kita bisa melayani Tuhan dengan hati yang sungguh, maka kitab Ulangan mengatakan dia akan menurunkan berkat, mencurahkan berkat dengan kelimpahan. Dan berkat-berkat itu akan diperintahkan. Kalau dalam perjanjian baru, Bapa yang akan mencukupkan apa yang sedang engkau perlukan. Puji Tuhan. Saya akan lanjutkan, ya. Saya lanjutkan sedikit lagi, untuk kita melengkapi penjelasan pada ini. Ada permulaan dari tema kita adalah wujud kuasa penciptaan dalam firman Allah ini. Selanjutkan. Jadi sasarannya kehidupan manusia, nikah manusia, ibadah dan pelayanan. Nah, sekarang dari ayat-ayat ini, Tuhan mungkin mengingatkan kita, mengingatkan saya, atau mengingatkan siapapun kita, bagaimana keadaan kita sebelum
menjadi sasaran Tuhan ini, sasaran pekerjaan kuasa penciptaan ini terhadap kehidupan kita. Sebelum kita mengenal kebenaran lah, gampangnya. Sebelum kita percaya Yesus lah. Sebelum kita beribadah melayani Tuhan lah. Iya. Kita menyadari sebelum firman datang kepada kita, bukankah kehidupan kita, kehidupan nikah kita, dan ibadah pelayanan kita seperti bumi yang porak-poranda? Coba, yang paling bisa menjawab adalah setiap kita. Saya yakin setiap kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Coba sebelum kita dengar firman, sebelum kita beribadah, sebelum kita mengenal Yesus, bagaimana kehidupan kita? Saya paling tahu kehidupanku dulu sebelum ada Yesus. Sebelum saya mengenal Yesus, sebelum saya terima Yesus itu kayak apa hidupku? Hidup mudaku saat itu. Mulai umur 15, 16, 17 lah. Tahun-tahun yang begitu gawat buat saya. Masa-masa itu. Masa-masa remaja. Waduh, meledak-ledak. Bukan meledak-ledak dalam Tuhan, meledak-ledak dalam dosa kejahatan. Di zaman-zaman itu. Tahun 82, 83, dan 84 itu. Maka Tuhan berkemurahan kepada saya. Panjang sabarnya Tuhan itu kepada saya. Kelapangan hatinya Tuhan itu untuk mau menerima saya yang jahat, najis, dan kotor ini. Sampai sekarang. Jadi saya merasakan bagaimana porak-porandanya, hancurnya, tanpa bentuknya, tanpa masa depan sekaligus kehidupanku ketika saya belum menerima kebenaran ini. Sebelum saya menerima kebenaran firman Allah ini, puji Tuhan, hancur berantakan dan tidak ada wujudnya. Yang hanya adalah keputusasaan, amarah, kecewa. Ya, ini yang ada padaku saat itu. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Yang terpenting buat kita adalah sekarang ini, ketika kita menjadi sasaran Tuhan di dalam firman-Nya, kuasa penciptaan dan firman itu menyasar kepada kita. Biar kita membuka hati. Kalau tidak, saudaraku, maka hal itulah yang menyebabkan masa depan kita pun hancur. Kalau kita tidak lekas kembali, ya, menjadi sasaran Tuhan, membuka hati menjadi sasaran Tuhan, itulah yang menyebabkan masa depan kita atau kehidupan kita manusia ini, kehidupan nikah kita, kehidupan ibadah kita hancur. Artinya tidak mempunyai masa depan yang cerah. Tidak ada masa depan yang cerah. Tidak ada masa depan yang indah. Ya, tidak ada masa depan yang cerah. Masa depan yang indah tidak ada. Hancur. Porak-poranda. Tanpa bentuk. Dan tidak ada masa depan. Padahal Tuhan itu berjanji kepada kita. Saat itu kepada Israel. Tuhan memberikan damai sejahtera. Bukan memberikan, ya, kehancuran. Bukan. Bukan masa depan yang suram. Bukan.
tapi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Coba ini dibaca. Saya teringat ayat itu, Saya ingat ayat itu dalam Yeremia pasal 29, kalau tidak salah, ya. Yeremia pasal 29. Ya. Ini janji Tuhan ya kepada orang-orang pembuangan di Babel. Ya, ayat yang ke-11 dan 12. Ayat yang ke-11. Ya, ini ayat yang sering kita baca juga rasanya ini ya. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ini ditujukan kepada orang-orang yang sedang menjadi sasaran Tuhan. Saat ini kepada orang-orang yang masuk dalam pembuangan di Babel. Ya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ini yang harus kita ketahui. Bukan rancangan kecelakaan, bukan masa depan yang hancur, yang porak-poranda, bukan kehidupan yang tanpa masa depan, bukan kehidupan nikah yang tanpa masa depan. Ibadahlah yang tanpa masa depan, yang tidak bisa diharapkan itu. Tapi Tuhan ternyata, kenapa kehidupan manusia, kehidupan kita, kehidupan nikah kita, ibadah pelayanan kita menjadi sasaran Tuhan? Karena Tuhan sudah merancangkan rancangannya itu untuk kita. Nya besar rancangan Tuhan untuk kita. Tuhan sudah menyiapkan masa depan, bukan masa depan yang porak-poranda, bukan masa depan yang hancur, bukan masa depan yang tanpa harapan, saudara sekalian. Tapi kuasa firman Allah dan kuasa penciptaannya itu, dia merancangkan rancangan yang penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, bukan tanpa masa depan, tapi memberikan harapan yang penuh, memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Inilah kehidupan yang bisa diharapkan karena Tuhan sudah memberikan pengharapan di masa depan yang baik. Nah, kehidupan semacam ini, kehidupan yang bisa diharapkan. Kalau kita sebagai orang tua, kalau punya anak yang semacam ini, wah, ini anak bisa diharapkan. Itu sebabnya kepada kita satu. Jadi hari-hari ini, sebelum kita lanjut lebih jauh ini satu, saya ingin mengakhiri ayat-ayat firman Tuhan ini untuk mengingatkan kepada kita, kalau di hari-hari ini kita sedang menghadapi ya kehidupan manusia yang kehidupan yang porak-poranda, menghadapi kehancuran, kehidupan yang tidak ada bentuk dan tidak ada masa depan dalam kehidupan kita. Biarlah kita datang kepada Tuhan untuk supaya Tuhan membentuk kehidupan kita. Kita datang kepada Sang Penjunan itu. Datang kepada Tuhan dan firman-Nya itu. Untuk supaya kehidupan kita dibentuk.
untuk supaya kehidupan kita menjadi sasaran kuasa penciptaan itu, saudara sekalian. Coba kita baca Yeremia pasal 18. Yeremia pasal 18 ayat yang ke-6, saudaraku. Yeremia pasal 18 ayat yang ke-6 kita akan membaca. Ya. Perikopnya pelajaran dari pekerjaan tukang priok, saudaraku. Ayat yang ke-6 nanti sudah bisa baca ayat yang pertama sampai yang kelima supaya nyambung, saudaraku. Ayat yang ke-6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang priok ini, hei kaum Israel. Ya. Kalau kita mau menjadi sasaran Tuhan, sasaran kuasa penciptaan Tuhan, saudaraku, apa sulitnya buat Tuhan untuk membentuk kehidupan kita, untuk supaya bumi yang porak-poranda, kosong dan gelap itu, untuk Tuhan mengerjakan semuanya itu dengan firman. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang priok ini, hei kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang priok, demikianlah kamu di tanganku, hei kaum Israel. Nah, ini saudaraku. Ini kalau kehidupan itu menjadi sasaran Tuhan, maka Tuhan jua seburuk, seporak, poranda apapun, sehancur apapun, kalau ada kehidupan kita di tangan tukang priok ini, sang penjunan ini, maka Tuhan yang akan memulihkan kita. Tuhan juga yang akan membentuk kita supaya menjadi bumi yang ada bentuk, supaya menjadi kehidupan manusia yang ada bentuk, tidak poranda. Puji Tuhan. Buka hati yang seluas-luasnya. Puji Tuhan. Nabi Yesaya, dan kitabnya dia menulis, kita akan baca ayat yang terakhir, saudaraku. Yesaya pasal yang ke 64 kalau tidak salah, saudara, ya. Pasal 64, saudaraku. Pasal 64. Ya, kita akan baca ayat yang 8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Ini kehidupan ya yang sungguh-sungguh mengalami sasaran Tuhan, mengalami pekerjaan kuasa penciptaan itu. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ini kehidupan yang betul-betul menjadi sasaran pekerjaan kuasa penciptaan untuk membentuk tanah liat. Itulah kehidupan kita. Sekarang bagi kita, Yeremia dia mengakui seperti tanah liat di tangan tukang priok, demikianlah kamu di tanganku. Yesaya mengakui, ya, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Kehidupannya menjadi sasaran Tuhan, dibentuk untuk apa? Untuk kemudian nanti selanjutnya, saudara, baik kehidupan kita, kehidupan nikah kita, ibadah Tuhan kita, akhirnya berguna bagi Tuhan, juga berguna bagi manusia. Sebab ada bentuk.
Ya, ada damai, ada masa depan. Berbeda yang porak-poranda tanpa bentuk dan hancur, tidak ada masa depan. Kehidupan kita sudah menjadi sasaran Tuhan. Tuhan yang membentuk. Itu sebabnya, ya pada sore malam hari ini jika firman Allah mengingatkan kita, bahkan mungkin mengkoreksi kita, bahkan menegur kita sekalipun, saudara sekalian, biarlah kita terima, sebab dia sedang membentuk kita. Dia, firman Allah, sedang menyasar kehidupan kita, ingin membentuk kehidupan kita, nikah kita, ibadah dan pelayan kita, asal kita mau datang kepada Tuhan. Asal kita mau datang kepada Tuhan, mengaku kepada Tuhan, Tuhan, kami tahu tanpa firman-Mu, kehidupanku, nikahku, ibadahku pun akan hancur berantakan, akan porak-poranda dan tidak ada masa depan. Dan sekarang Engkau sedang, kami sedang menjadi sasaran kuasa penciptaan dari firman. Sekarang kami ada dalam genggaman tangan Tuhan, di tangan tukang periuk. Kalau kita menempatkan kehidupan kita tangan tukang periuk, maka Tuhan yang akan membentuk, akan memperbaiki dan membentuk kembali menjadi kehidupan yang segambar dengan teladan Allah, seperti umat ciptaannya dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, diciptakan menggambar dan teladannya Allah kembali. Sewaktu-waktu kita bisa sama, sempurna, sama mulia, untuk kita bisa tinggal bersama-sama Tuhan. Ayo, kita datang kepada Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita, saudara sekalian. Dan kita akan melakukan pujian. Ya, pujian dalam buku buku Pesalu, maafkan. Pesalu, saudara sekalian, buku Pesalu nomor 24. Yesus mengetuk pintu. Haleluya. Haleluya. Dia ketuk pintu hatimu, dengarlah suara gembala, dengan kasih Dia menunggu. Jangan keraskan hatimu, dengar suaranya kepadamu. Jika kau buka hatimu, aku akan masuk dan makan perjamuan malam sertamu. Janganlah keraskan hatimu. Janganlah keraskan hati kita ketika kita di sasaran Tuhan. Ketika Tuhan mau membentuk kita, biar kita membawa kehidupan kita di tangan tukang periuk itu. Dia
memperbaiki, membentuk kita kembali. Haleluya. Dipermuliakan untuk selamanya. Komplet yang kedua. Barang siapa yang dikasihinya, dia tegur lewat firman-Nya. Koreksi teguran Tuhan ini merupakan wujud kasih-Nya Tuhan. Kalau kita abaikan satu, haleluya, maka datanglah ajaran. Itu sebabnya usahakan berbalik kepada Tuhan. Haleluya, berbalik kepada Tuhan. Siap jadi sasaran firman Allah itu. Meningkatkan rohanimu. Janganlah keraskan hatimu. Keraskan hatimu. Haleluya. Serahkanlah diri padanya. Haleluya. Betapa bahagia bersama Dia, dipermuliakan untuk selamanya. Sekali lagi, janganlah keraskan hatimu. Haleluya. Biar kita membuka hati untuk menjadi sasaran pekerjaan kuasa penciptaan itu, sasaran pekerjaan firman Allah itu, untuk membentuk kehidupan kita, untuk memberikan hari depan yang penuh. Haleluya. 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 Kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan, mengaku di hadapan Tuhan, sekaligus kita berterima kasih kepada Tuhan. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Pada sore malam hari ini sungguh Engkau melawat kami. Engkau memberkati kami, terlebih kehidupan kami sidang jemaat-Mu semua sudah menjadi sasaran pekerjaan kuasa penciptaan dari firman-Mu untuk membentuk kehidupan kami, untuk supaya kami tetap bersama Engkau, tidak tinggal dalam suasana kehancuran, tidak dalam suasana porak-poranda, tidak dalam suasana tidak terbentuk dan tanpa masa depan, tapi sebaliknya Tuhan, Engkau membentuk kehidupan kami untuk supaya sungguh kehidupan pribadi kami, nikah kami, ibadah pelan kami dibentuk oleh Tuhan seperti apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Bentuk yang seperti pola kerajaan surga yang Engkau sudah tentukan kepada kami sampai sewaktu kehidupan kami ini kembali seturut seteladan dengan Engkau, sama sempurna seperti Engkau sempurna adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu pada sore malam hari ini. Ampuni kehidupan kami
Jika selama ini kami mengeraskan hati, tidak mau bertobat, tidak mau datang kepada Sang Penjunan itu Tuhan, ampuni kami, sucikan hati kami, untuk kami boleh datang kepada Engkau Tuhan, Sang Pencipta, Sang Penjunan itu, untuk membentuk kehidupan kami, kehidupan yang berguna bagi Engkau, berguna bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami, dan tetapkan berkat-Mu itu dalam kehidupan kami, untuk supaya kehidupan kami juga menjadi berkat bagi orang-orang lain, dan nama Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah dan ibadah raya pada sore malam hari ini. Tuhan sudah memberkati kita. Biarlah kehidupan kita betul-betul mengalami pekerjaan dari kuasa penciptaan dalam firman Allah. Ya, untuk jadwal ibadah kita, saku nanti pada hari Rabu ada ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci, saku. Itu ibadah PA untuk kita lanjutkan pokok pembahasan kita tentang wujud kuasa penciptaan di dalam firman Allah ini. Dan saya mohon dari sidang jemaat semua untuk berdoa untuk ini, supaya Tuhan bukakan firman-Nya untuk kita, dan sungguh-sungguh Tuhan mengerjakan setiap hati kita. Ya, ini yang bisa sampaikan. Lalu dilanjutkan pada hari Kamis, itu ibadah doa dan penyembahan juga masih dalam topik ini. Ini merupakan satu studi, juga nanti akan dilanjutkan pada ibadah minggu seperti semacam ini. Dan semua ibadah-ibadah itu dimulai jam 5:30 sore tepat kita mulai. Ya, kita mendoakan untuk supaya kita diberikan firman Allah. Kalau jemaat itu merindukan firman Tuhan, maka Tuhan juga pasti akan memenuhi kerinduan kita. Apalagi di hari-hari ini kita sedang meriksa tentang kuasa penciptaan di dalam firman Allah ini. Betul, tadi awal saya mengatakan firman itu hidup, berkuasa, dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ini yang Tuhan tunjukkan. Kita tetap berdoa, aku berdoa untuk saudara-saudara kita yang dalam kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Ya, kita juga mendoakan adik dari Mas Didit Eko, yang saat ini ada di rumah sakit di Erstomo, supaya Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan kembali. Juga Mas Didit juga dalam pemulihan, supaya Tuhan juga jamah. Kita juga mendoakan, mungkin sudah pernah kenal Bapak Pendeta Lukas Amano, juga saya mendengar berita bahwa beliau sekarang di opname, ya isolasi di Adiwisada, dia positif COVID, supaya Tuhan juga jamah dan kembali dalam penggembalaannya, ya, dalam pengembalaan yang Tuhan percayakan. Dan kita juga saling mendoakan, jaga kesehatan untuk kita semua, untuk supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan. Kepada sidang jemaat, imam-imam, pelayan-pelayan, ya, yang selama ini juga dalam penggembalaan dan mau digembalakan di GKGM, kita semua berdoa untuk kita bau-membau, kita merindukan untuk supaya ibadah ini secepat kita bisa ibadah tatap muka. Tapi kita tidak tahu sejauh mana, apalagi hari-hari ini ya, bahwa PSBB diperpanjang sampai 18 Februari. Ya sudah, kita ikuti aturan pemerintah, sebab pemerintah yang sah itu adalah wakilnya Allah di bumi untuk mengatur segala sesuatunya. Dan saya yakin tidak ada maksud-maksud tertentu dalam hal ini. Pasti negara, pemerintah ya ingin untuk supaya rakyatnya itu aman, ya sehat semua, dan tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Ini yang bisa saya sampaikan kepada. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan menundukkan kepala untuk kita bisa menerima doa berkat. Bapa yang bertahta
dalam kerajaan surga. Bersyukur, berterima kasih Engkau sudah memberkati kami semua. Tuhan, pada saat ini kami berdoa membawa seluruh sidang jemaat-Mu di GKGM Philadelphia, Triorejo, Pondok Chandra, di Gunung Sari, juga maupun di tempat-tempat lain ya Tuhan. Engkau juga sudah melawat, sudah memberkati, dan lanjutkan berkat-Mu, penyertaan-Mu atas seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Yang lemah biar Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah. Bapak Lukas Amano, Mas Heru, adik dari Mas Didit Eko, Mas Didit Eko juga dalam pemulihan bersama anak-anak, Tuhan jamah dan pulihkan kembali Tuhan dengan kuasa daripada Engkau. Itu sebabnya segala pekerjaan setan yang coba mengganggu Tuhan, ingin merebut kehidupannya, Tuhan kami sehati panggil nama-Mu untuk mengusirkan segala pekerjaan setan yang ingin menghancurkan, ingin memporak-porandakan kehidupan-kehidupan, bahkan hamba-hamba-Mu kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya firman hidup. Di dalam firman ada kuasa penciptaan. Engkau sanggup memperbaiki, memulihkan dan menyembuhkan secara sempurna. Bagi-Mu tidak ada barang yang mustahil Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kepada sidang jemaat-Mu yang hari-hari ini dalam kehidupannya, dalam kebutuhan sehari-hari maupun dalam pekerjaan Tuhan. Engkau juga tolong, Engkau buka jalan. Yang mencari pekerjaan, yang merintis pekerjaan baru, Tuhan juga menolong. Engkau juga ada di sana beserta kepada anak-anak-Mu yang sudah bekerja Tuhan di luar kota, di luar pulau sekalipun Tuhan. Engkau juga ada di sana. Peliharakan mereka semua Tuhan. Sidang jemaat-Mu Tuhan, utama memberikan hati yang takut kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami merindukan ibadah Tuhan, ibadah yang semacam sekarang ini. Tuhan, kami sangat-sangat diberkati, terutama kami merindukan untuk supaya kami bisa beribadah kembali seperti sedia kala Tuhan, bersama sedang jemaat-Mu di gedung gereja yang Tuhan percayakan untuk kami gunakan untuk beribadah bersama sedang jemaat-Mu Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang kami cintai, yang di hari-hari ini dan berupaya, berusaha Tuhan untuk berjuang bersama-sama untuk menghadapi pandemi ini Tuhan. Engkau tolong para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran menteri yang ada, pejabat tinggi negara di pusat maupun daerah, berikan hikmat akal budi, kemampuan yang dari surga untuk mampu memimpin bangsa ini ke depan lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih, jauhkan dari perseteruan, jauhkan dari pertengkaran, keributan apapun juga, bencana-bencana alam yang terjadi di mana-mana. Engkau juga campur tangan Tuhan, Engkau juga menolong semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, puji syukur hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan lain, ada yang mau beraktivitas kembali, maupun yang akan beristirahat malam Tuhan. Tetap kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu, dan Tuhan tetap menolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudaraku yang kekasih, bila rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.